Kembali dengan satu buah judul film asal negeri Cappuccino yang masih jarang para perangkum alur film membahasnya, di mana kita akan dimanjakan dengan suguhan plot twist menarik yang dibalut dengan berbagai adegan aksi membrutal. Jadi sayang banget loh jika teman-teman sampai tidak tonton film fullnya langsung. Ya, masih bersama Mamang Samsul di sini, kita langsung aja ke alur ceritanya dan cekicrot. Cekicrot. Kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah mobil Col Mini yang terparkir di balik kegelapan malam, di mana sepasang insan yang tengah dimabuk asmara berada di dalamnya dan entah sedang melakukan adegan apa. Yang jelas cukup untuk membuat video saya dolar kuning lah, gitu aja. Yang ketika keduanya semakin terlena dalam adegan tersebut, tiba-tiba 15 tahun setelah kejadian itu, kita pun dibawa menuju sebuah balai pemasyarakatan yang berada di kota Aljazair, di mana kita diperkenalkan pada seorang napi pendiam bernama Sergio. Ini orangnya. Dia tengah mendapatkan teguran dari petugas sipir yang hobi ngudut tapi males ngosok huntu. Yang tak lama setelah itu, Sergio tiba-tiba dihampiri oleh dua napi lain yang datang-datang langsung menyerangnya. Seraya memandangi foto Giulia alias putri sematawayangnya yang kini sudah tumbuh dewasa, Sergio kembali didatangi si petugas sipir tadi untuk menghadap seseorang yang tak lain adalah seorang pengacara, di mana dalam pertemuan singkat ini si pengacara menawari Sergio untuk bekerja pada seorang gembong mafia yang bisa menjamin kebebasannya karena sangat dekat dengan penguasa, termasuk pengelola lapas ini. Sementara Sergio yang sudah begitu merindukan pertemuan dengan putrinya pun langsung menerima tawaran tersebut. Lei sta leggendo la sua domanda di grazia. Perché io? Questa le garantirebbe di uscire immediatamente da qui, via di qui il più presto possibile, che cresce da sola, senza... Inilah komplotan Bajaringan. Dan cerita pun beralih ke sebuah villa di pinggiran kota yang dihuni oleh satu keluarga kecil, di mana ketika si ayah yang bernama Mikael sedang membantu istrinya yang bernama Damina untuk persiapan makan siang, Fiore anaknya justru asik scroll-scroll Instagram seputar postingan pergaulan bebas bersama rekan-rekannya, dan hal itu terbukti ketika Mikael menemukan selinting bako Bob Marley yang Fiore sembunyikan di dalam lemari piring. Puoi anche smetterla di finta di aiutarmi. Tutto sto casino per una canna? Sì, per una canna. Un momento così, vedrai che passerà. Di sisi lain kembali diperlihatkan pada Sergio yang pasca dibebaskan atas tebusan kliennya tadi. Kini ia mendapat tugas untuk mendatangi sebuah villa yang dalam instruksi tugasnya disebutkan sebagai villa kosong. Padahal kenyataannya villa dimaksud adalah tempat di mana Mikael dan keluarganya tinggal saat ini. Awalnya Sergio mengira jika dia telah datang ke tempat yang salah, tapi belakangan si klien justru menyuruhnya untuk mengambil foto aktivitas keluarga di sana, bahkan mengkonfirmasi bahwa dia harus tetap menjalankan perintah, yakni menemukan sebuah berkas penting yang konon disembunyikan di area villa tersebut.
Saat hari berganti malam, Sergio melanjutkan misinya dengan mengambil gambar Fiore yang kebetulan tengah berpose nakal untuk update status di akun sosmednya. Sementara diam-diam ternyata Mikhail juga memperhatikan hal itu dan berusaha untuk mengingatkan dengan cara menyelonong ke dalam kamar, sehingga Fiore yang merasa aneh pun langsung mengusirnya. Namun bukannya benar-benar pergi, Mikhail malah keasikan noong Fiore saat ganti baju dari balik pintu dan... Sei qui, amore. Ya, kedatangan Damina membuat Mikhail seketika menyambutnya dan berusaha membuat dia tidak mencurigai apapun, di mana momen itu pun kemudian dimanfaatkan Sergio untuk terus mendokumentasikan foto-foto mereka dan mengirimkan pada kliennya. Dari sini Sergio pun sadar bahwa yang sedari tadi membalas chatannya ternyata bukan si pengacara, melainkan seseorang yang diam-diam telah mengetahui siapa dirinya. Dan dengan ini Sergio jadi terjebak pada posisi serba salah, sebab jika memilih mundur dari aksi tersebut, maka sama dengan telah mengorbankan keselamatan nyawa putrinya sendiri. Dammi retta. Porta a termine la missione. Singkat cerita, Sergio sudah berada di dalam villa dan Mikhail adalah orang yang pertama kali ditaklukkan sebelum kedua orang penghuni lainnya pun diperlakukan sama, sehingga mereka tak bisa berbuat apa-apa lagi kecuali mengikuti setiap yang saat itu Sergio perintahkan. Stai calmo e non vi succede niente. Sta zitta, devi stare zitta. Lo voglio usare, ma se fate qualche cazzata posso cambiare idea. È chiaro? Terkait berkas penting yang tadi disebutkan, Sergio meminta diantarkan ke sebuah taman palawija di belakang villa yang diyakini jika berkas tersebut telah dikubur di sana, dan tanpa diberitahu soal apa yang sedang dia cari, mereka pun dipaksa untuk melakukan penggalian di sana hingga siang menjelang. Meski sejauh itu masih tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan berkas tersebut. Scava. Scava. Basta! Basta! Torniamo a casa. Kelelahan yang mulai dirasakan membuat mereka berani memohon agar Sergio memberi waktu untuk beristirahat. Selain memang karena ada bekas luka sabetan pisau di punggung Sergio yang kembali berdarah, sehingga Damina yang ternyata merupakan seorang dokter pun diminta untuk membalutnya lagi. Posso tornare a sedermi? Come te lo sei fatto? Io e mio marito facciamo volontariato, siamo delle... Sejalan dengan itu, kebiasaan buruk Fiore tiba-tiba kumat, di mana hal itu sontak membuat Damina terkejut. Bahkan Mikhail pun langsung menegurnya sambil terbawa emosi. Namun alih-alih tunduk, Fiore justru dengan begitu lantang membantah Mikhail yang ternyata sebatas ayah tirinya. Dan inilah yang terjadi. Ti dai il diritto di trattarci! Stavo solo cercando... Eccola, bella famigliola perfetta. Penggalian kembali dilakukan meski berkas itu masih tak jua ditemukan. Sementara Sergio yang mulai merasa jengkel pun menyebutkan tujuannya dan bermaksud untuk memindahkan lokasi pencarian ke dalam villa. Tapi tiba-tiba... Hey! Hey! Naas bagi Fiore yang usaha pelariannya kandas ketika Sergio berhasil menemukannya juga. Bahkan sebuah trik menggoyahkan keimanan Sergio pun sempat dia lakukan. Dan dengan usaha itu masih saja gagal. Sampai akhirnya Fiore pun mau menyarankan Sergio agar mendesak Mikhail kalau dokumen itu dia yang telah sembunyikan tanpa sepengetahuan keluarganya. Andiamo di sotto, cammina. Tu lo so che voglio di rimanere qui anche tu. Che vuoi dire?
Dengan posisi kedua tangan terikat di kursi, berkali-kali Mikhail didesak kejujurannya atas keberadaan berkas tersebut. Bahkan Sergio mengancam tak akan segan-segan menyiksanya. Namun semakin kencang ancaman dilontarkan, justru semakin Mikhail tidak mengakui. Sampai-sampai Sergio pun harus menempuh cara intimidasi yang semakin brutal lagi. Dove cazzo li hai messi? Te lo chiedo per l'ultima volta. Sebuah reaksi tak terima dari Damina dan Fiore membuat Sergio kehilangan konsentrasi, di mana pada saat yang bersamaan ternyata Mikhail telah berhasil melepas tali pengikat tangannya dan... Ya, keadaan pun berubah 180 derajat. Mikhail yang tadinya terlihat pasrah seperti orang dungu pun seketika menjadi sosok yang menakutkan. Tak terkecuali bagi Damina dan Fiore yang baru kali ini mereka melihat Mikhail menunjukkan karakter aslinya. Me lo spiego dopo. Adesso non c'è tempo da perdere. Alhasil kini malah Sergio yang jadi sasaran interogasi brutal Mikhail, yang dari poin-poin pertanyaannya membuktikan jika memang sebenarnya dia ada kaitannya dengan misi yang sedang Sergio lakukan, termasuk orang yang telah menyuruhnya. Namun ketika Sergio memilih bungkam dan kemarahan Mikhail semakin ngagolak, tiba-tiba... Ya, dia bernama Caligula, alias si gebong mafia yang tadi saya sebut di awal, sekaligus orang yang berada di balik misi Sergio saat ini, di mana sejatinya target pencarian berkas bukanlah tujuan utama, melainkan itu sebuah trik penunjuk arah untuk mendapatkan target inti, yakni si Mikhail, dan hanya merupakan siasat Caligula untuk mengulur waktu supaya Sergio tetap menahan Mikhail di villa ini sampai Caligula datang ke sana. Dalle un calcetto, mandalo fino a qua. Loro non c'entrano niente. Sta zitto. Akhirnya kebusukan dan omong kosong yang Mikhail tutup-tutupi selama ini pun terbongkar, yang mana dulu ia merupakan kaki tangan Caligula dalam menjalankan berbagai aksi kejahatan, termasuk mencuri berkas barang bukti dari persidangan. Bahkan mereka juga punya polis asuransi untuk melawan negara. Jadi tak heran jika aksi kejahatan mereka selalu berhasil lolos dari jeratan hukum. Sementara Tony atau Mikhail adalah sosok algojo berdarah dingin dalam menghabisi setiap orang yang berpotensi menebar ancaman. Di merda. È sempre stato un bugiardo. Lavorava per me. Si dava aredativo. Faremo mai neppure un giorno dentro. Mai. Penso che qualcuno ci pensava sempre lui. Il nostro Tony. Terlepas dari itu semua, ternyata si Mikhail ini juga mengidap sindrom Peter Pan atau kecenderungan lebih menyukai daun muda seperti sikapnya terhadap Fiore yang dalam hal ini Alice, sekaligus putri sematawayang Caligula pun jadi korbannya. Namun saat Mikhail mau dihabisi karena mengulang hal yang sama dengan Alice, justru si Alice lah yang terbunuh seperti pada adegan pembuka film. Adapun sang eksekutor pada aksi tersebut tak lain adalah Sergio yang dipaksa melakukannya sebagai syarat lulus keanggotaan pada salah satu geng di Italia. Fammi vedere se c'hai le palle adesso uno dei nostri. Pezzo di merda, invece c'è andata di mezzo mio figlio. Sejak itu Sergio pun menjadi target incaran kelompok gengnya Caligula. Bahkan rekan satu geng Sergio dulu, termasuk mantan ketuanya pun jadi bulan-bulanan kebencian Caligula hingga membatai mereka semuanya. È stato più furbo di te. Intinya bajaringan sejati yang Caligula incar tetap tertuju pada si Mikhail ini, yang akhirnya jejaknya pun terendus lewat postingan sembrono di akun Instagramnya Fiore. Sedangkan Sergio di sini hanya berposisi sebagai orang suruhan yang dibayar untuk mengkonfirmasi keberadaan si Mikhail, karena secara kebetulan Sergio dipenjara di negara yang sama dengan tempat Caligula bersembunyi kala itu, dan Caligula yakin bahwa Sergio adalah orang yang tepat untuk menjalankan misi tersebut. Avevo trovato il mio uomo. Alhasil kini hanya tersisa kekecewaan mendalam di hati Damina yang ternyata selama ini hanya dimanfaatkan Mikhail untuk mendekati Fiore, dan hal itu seketika membuat Damina mati rasa terhadap Mikhail. Namun di saat bersamaan tiba-tiba saja bel villa berbunyi, yang dengan terpaksa Damina pun mengajak rekannya masuk seolah-olah tidak sedang terjadi apa-apa. Ciao bella. Cosa
Cosa stavate combinando? Abbiamo avuto un piccolo incidente con la vetrata. Beralih ke ruangan lain, di mana Mikhail yang tak terima dengan semua ini pun lantas menendang Sergio tanpa menyadari jika sebuah korek api telah jatuh persis di dekat Sergio. Sedangkan Caligula sendiri sudah kembali ke ruangan tengah di saat si tamu yang tak mau tahu dengan keadaan yang sebenarnya pun berusaha untuk menghibur Damina dengan sebuah pesta kecil-kecilan. Tapi tiba-tiba Damina dan Fiore yang tak tahan dengan kengerian tersebut memberanikan diri untuk segera kabur. Meski seberapapun besar hasrat pelarian mereka saat itu, rupanya tak begitu menyulitkan Caligula yang dalam waktu singkat berhasil membawa mereka kembali ke dalam villa untuk menjalankan rencana dia selanjutnya. Aiuto! Aiuto! Salite, signore. Sejurus Caligula terkejut mengetahui jika rupanya Sergio telah berhasil melepaskan diri lewat bantuan korek api tadi dan meninggalkan Mikhail dalam kondisi pingsan akibat tendangannya. Sehingga ketika Caligula memeriksa setiap sudut villa dengan penuh waspada, tiba-tiba Fermi! State fermi! Questo non è un giocattolo. aksi baku tembak berakhir setelah Caligula sepakat untuk membiarkan Sergio pergi menemui putrinya sebagaimana kesepakatan di awal, dan kini hanya tersisa Mikhail yang secara tidak langsung telah siap menerima hukuman sadis dari Caligula sebagai akibat perbuatan bejatnya terhadap Alice pada 15 tahun lalu. Non puoi svenire, Tony. Seburuk-buruknya Mikhail di masa lalu, tetap saja Damina tak tega jika harus menyaksikan langsung penyiksaan yang berlangsung. Meskipun usaha pembelaan dia justru dibalas Caligula dengan sebuah tamparan keras, begitu pula yang sempat diterima Fiore sebelum akhirnya Sergio memutuskan kembali untuk menyelamatkan mereka, dan inilah yang terjadi. Sebuah pergerakan kecil dari Mikhail berhasil menyelamatkan Sergio yang sudah tak berdaya dari kematian. Namun hal itu justru membuat gejolak dendam dari Caligula semakin menggila, dan sebuah asbak batu marmer pun berkali-kali mendarat telak di bagian babangus si Mikhail. Di sisi lain, Damina yang sudah terlampau kesiksa mental akhirnya nekat meraih lagi bedil Caligula dan melesahkan tembakan meski berujung dengan kehilangan nyawanya. Tapi ketika Fiore memutuskan untuk melakukan hal yang sama, seketika Caligula teringat wajah Fiore yang sangat mirip dengan Alice, sehingga ia pun membiarkan peluru-peluru panas itu menembus tubuhnya tanpa melakukan perlawanan sedikit pun. Menjelang akhir cerita, kita pun diperlihatkan pada hiasan dinding yang ternyata berkas dimaksud telah Mikhail sembunyikan di sana. Sedangkan Fiore yang kini sebatang kara pun memilih ikut bersama Sergio melanjutkan rencana untuk menemui putrinya. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Yang dapat kita petik dari kisah ini bahwasanya kebohongan bisa saja menutupi kebenaran tapi tidak menghilangkannya. Hanya masalah waktu saja hingga pada akhirnya kebenaran pun terungkap juga. Jadi stop sampai di sini, jangan sampai berbohong itu menjadi sebuah kebutuhan yang selalu ditempuh demi menutupi kebenaran.